Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok Ginamiarti NIM 20200150088, Gali Adi Pangestu NIM 20200150101, Airlangga Putra NIM 20200150103, Windy Ramadhani NIM 202001511, Desi Fitriani Indonesia NIM 20200150345. Materi pembahasan 1. Keanekaragaman penduduk dunia. 2. Pentingnya kesadaran dalam perspektif global. 3. Pentingnya wawasan dalam perspektif global. Isu-isu global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Mengenai isu dan masalah global, Mary M. Marriott mengemukakan pokok-pokok penduduk dan keluarga berencana, hak rakyat menentukan pemerintahan sendiri, pembangunan, hak asasi manusia, imigrasi dan pengungsian, kepemilikan bersama secara global, kelaparan dan bahan pangan, perdamaian dan keamanan, prasangka dan diskriminasi, badan dan lembaga dunia yang merupakan bagian dari PBB maupun yang berada di luar PBB seperti LSM telah menaruh perhatian yang serius mengenai hal tersebut. Penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk merupakan masalah yang sudah mendunia. Persoalan ketidakseimbangan antara penduduk dan jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan pangan, lapangan kerja, serta pemukiman yang merupakan masalah kesejahteraan. Bukan hanya masalah yang menimpa Indonesia, melainkan masalah yang dialami oleh negara-negara di dunia. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah penduduk yaitu dengan melakukan program keluarga berencana atau KB, dengan mengatur jumlah anggota keluarga demi kesejahteraan masing-masing keluarga. Program ini selain merupakan upaya pemecahan masalah, pada pelaksanaannya juga masih menjadi permasalahan global. Pembangunan menurut Barthelmess tahun 1986 merupakan proses yang berupaya memperbaiki kondisi hidup masyarakat, baik kondisi material maupun non-material, termasuk kebutuhan fisikal, telah sedang akan dilakukan oleh semua bangsa di dunia. Namun karena pelaksanaan melibatkan semua sumber baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, termasuk kemampuan ipteknya. Pembangunan masih mengalami berbagai masalah dan kendala. Dengan demikian, pembangunan merupakan suatu masalah global juga. Hak asasi manusia atau
Baik, saya akan melanjutkan materi. Yang selanjutnya adalah masalah-masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Dari sekian jumlah negara di dunia ini, kita membedakan negara-negara yang terbelakang, sedang berkembang, dan negara-negara maju. Tekanan perbedaan tersebut terletak pada tingkat kemampuannya dalam menguasai serta memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi atau iptek, mengolah sumber daya alam bagi kepentingan kemakmuran penduduknya. Negara-negara yang dikategorikan ke dalam negara yang terbelakang adalah negara yang kemampuan SDM-nya masih sangat rendah dalam menguasai dan memanfaatkan iptek untuk menggali sumber daya alam serta lingkungan bagi kemakmurannya. Selanjutnya, negara-negara yang dikategorikan negara yang sedang berkembang, kemampuan ipteknya lebih maju. Kelompok negara ini telah dapat memanfaatkan iptek dalam mengolah sumber daya alam dan lingkungannya, meskipun masih berbobot tradisional. Tingkat pendidikannya juga sudah lebih baik bila dibandingkan dengan negara yang terbelakang. Negara-negara yang dikategorikan negara maju yaitu negara-negara yang telah menguasai dan memanfaatkan iptek canggih dalam kehidupannya. Tingkat pendidikan masyarakat, ekonomi, dan pendapatannya sudah rata-rata tinggi. Selanjutnya, perbedaan antara negara terbelakang dengan negara sedang berkembang dan dengan negara maju bukan didasarkan atas tinggi rendahnya martabat kemanusiaan, melainkan didasarkan atas derajat kemampuan SDM-nya dalam menguasai serta menerapkan iptek bagi kesejahteraan manusia yang bersangkutan. Perbedaan antara individu, masyarakat, bangsa, dan negara yang memiliki kekuasaan atau kekuatan dengan individu, masyarakat, bangsa, dan negara lemah yang tidak dilandasi oleh kesadaran bahwa manusia di hadapan Tuhan itu derajatnya sama, akan menimbulkan konflik yang membahayakan perdamaian. Yang terakhir, dalam menciptakan kehidupan global yang sejahtera, aman, dan damai, kerjasama dan saling ketergantungan merupakan mekanisme yang strategis. Bagaimana kayanya negara-negara itu memerlukan sesuatu dari pihak negara, bangsa, dan masyarakat lain. Negara industri akan memerlukan bahan mentah atau bahan dasar yang diprosesnya dari negara lain. Begitu pula barang-barang hasil produksinya juga memerlukan pasar di negara lain untuk menjual barang-barang hasil industrinya, sehingga timbul saling ketergantungan antara mereka. Dalam lingkup global yang luas, saling ketergantungan tidak hanya pada bidang ekonomi saja, namun juga pada bidang sosial, budaya, dan politik. Saling ketergantungan dalam bidang-bidang kesehatan, kedokteran, keluarga berencana, olahraga, kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, pemerintahan, kedaulatan rakyat, HAM, dan seterusnya, menjadi tuntunan bagi terciptanya masyarakat global yang selaras, serasi, dan seimbang. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kemiskinan yang dialami oleh umat manusia juga merupakan masalah global. Kontak antar manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui berbagai media informasi juga meningkatkan aspirasi penduduk terhadap kebutuhan hidup non-ekonomi, yang antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, kesenian, rekreasi, dan sebangsanya. Bagi masyarakat miskin, untuk memenuhi aspirasi yang tarafnya tinggi, untuk memenuhi kebutuhan dasar basic need yang sangat mendasar, masih sangat sukar dicapai. Ditinjau dari pertumbuhan dan perkembangan penduduk dengan segala kebutuhan serta aspirasinya, pergeseran nilai, norma, dan peraturan merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, peninjauan, pengembangan, dan perubahan peraturan, hukum, serta perundang-undang merupakan upaya yang wajar dalam mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan tadi. Pihak yang kuat dan berkuasa tidak jarang melakukan pelanggaran HAM terhadap mereka yang lemah, baik pada tingkat perorangan, tingkat kelompok, bangsa, maupun negara. Untuk mengatasi pelanggaran HAM tersebut harus dimulai dari tiap individu masing-masing yang saling menghayati benar hak dan kewajiban diri sendiri serta hak dan kewajiban orang lain. Salah satu nilai yang harus melekat pada diri kita yaitu kemandirian dalam dinamika kerjasama dan saling ketergantungan. Kemandirian ini memperkuat kedudukan serta di tengah-tengah negara bangsa yang lain.
Manusia selaku individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa selalu memiliki keterbatasan, meskipun termasuk ke dalam kelompok serba ada atau kaya. Oleh karena itu, kerjasama dan saling ketergantungan menjadi tuntutan yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam kehidupan global. Namun demikian, jati diri dan kemandirian menjadi landasan yang harus melekat pada tiap diri manusia, baik sebagai individu, keluarga, dan masyarakat, maupun sebagai bangsa serta warga dunia. Negara terbelakang. Negara yang kemampuan SDM-nya masih sangat rendah dalam menguasai dan memanfaatkan iptek untuk menggali sumber daya alam serta lingkungan bagi kemakmurannya, atau tingkat pendidikan dan kemampuan ekonominya rendah. Negara berkembang. Kemampuan ipteknya lebih maju, telah dapat memanfaatkan iptek dalam mengolah sumber daya alam dan lingkungannya. Meskipun masih berbobot tradisional, tingkat pendidikannya juga sudah lebih baik bila dibandingkan dengan negara yang terbelakang. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Negara maju, negara-negara yang telah menguasai dan memanfaatkan iptek canggih dalam kehidupan. Tingkat pendidikan masyarakat, ekonomi, dan pendapatannya sudah rata-rata tinggi. Perbedaan antara negara berkembang, negara sedang berkembang, negara maju dilihat dari derajat semuanya kemampuan SDM-nya dalam menguasai serta menerapkan iptek bagi kesejahteraan manusia yang bersangkutan. Kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Kepentingan nasional sebagai kebutuhan dan keinginan oleh suatu negara yang berdaulat dalam berhubungan dalam negara yang berdaulat lainnya yang merupakan lingkungan eksternalnya. Menurut Jacques C. Flano and Roy Alton tahun 1999. Dalam konsep kepentingan nasional dikenal sebuah perspektif yang disebut dengan perspektif realis atau realist perspektif. Perspektif realis berasumsi bahwa negara merupakan aktor utama dalam politik internasional atau main unit of analysis. Negara adalah faktor rasional di mana kebijakan luar negeri diambil berdasarkan kepentingan dan tujuan nasional atau menurut Foti, Fowl, R, dan Mark V. Gaufi tahun 1999 halaman 55. Kesimpulannya adalah perspektif kepentingan dan tujuan nasional kemanapun negara dan kedaulatan wilayah adalah fokus analisisnya menurut Wick tahun 1991 dalam Robert Jackson dan George Sorsen tahun 2005. Kaum realis menekankan elemen anarki politik kekuasaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.